Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mawjudil ladzi arbada wa badan bila makan wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadiril qailin fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian umat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Di saat saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, di saat saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda musibah, dilanda ujian, dilanda peperangan, namun alhamdulillah wa syukur alhamdulillah kita pada kesempatan ini dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah dalam keadaan damai. Oleh karena itu pantaslah kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan kepada keluarga dan para sahabat dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan yang amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini pula saya selaku khatib tak besar-besarnya mengingatkan kepada segenap jamaah sekalian, marilah kita terus berupaya, marilah kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja dan dalam kondisi apa saja. Yani dengan melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang beriman kepada-Nya. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan sesuatu yang tentunya dipandang ringan, namun sesungguhnya seringkali terjadi pada diri manusia pada umumnya. Apa itu? Kita kenal dengan qaswatul qalb. Apa itu qaswatul qalb? Yaitu di mana suasana hati ataupun kondisi seseorang yaitu memiliki hati yang sangat keras. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin kita sering lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup terasa hampa, kemudian selalu mengeluh dengan keadaan, hati pun menjadi keras karena sedikit demi sedikit. Ketika mendapatkan nasihat dari teman, dari saudara, dari guru, bahkan dari orang tua, merasa itu, apalagi dari orang-orang yang dipandang derajatnya lebih rendah dari dirinya. Jika itu terjadi, maka sesungguhnya orang tersebut telah mengalami ataupun mengidap penyakit yang kita sebut dengan qaswatul qalb. Para ulama mengatakan qaswatul qalb ini terjadi karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh setiap hamba.
Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Al-ayat. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras darinya. Padahal di antara batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Hadirin sekalian rahimahullah. Dalam hal ini Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah kering dan membatu hatinya, ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati, karena yang keduanya pantas untuk dilakukan. Na'udzubillah. Hadirin sekalian rahimahullah. Memang ada beberapa hal alasan kenapa seseorang menjadi keras hati. Qadhi al-Fudail pernah berkata bahwa ada 3 peristiwa besar yang menyebabkan hati seseorang menjadi keras. 3 peristiwa yang menyebabkan hati mengeras itu, yang pertama adalah terlalu banyak makan. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak berbicara yang sia-sia. Kemudian yang ketiga itu adalah terlalu banyak ataupun terlalu banyak makan yang berlebih-lebihan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ada pesan indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya istirahatnya badan yaitu dengan mengurangi makan. Kemudian istirahatnya lidah atau puasanya lidah itu yaitu dengan mengurangi berbicara ataupun sesuatu yang sia-sia. Dan istirahatnya hati yaitu dengan mengurangi keinginan-keinginan. Oleh karena itu maka salah satu cara untuk mengantisipasi keras hati yaitu dengan cara memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pada sesungguhnya tidak ada nikmat kecil atau besar. Walaupun dipandang manusia itu kecil, pada hakikatnya sesungguhnya nikmat itu besar bagi kita. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, akhir-akhir ini hatiku merasa keras." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Maukah engkau beritahu cara untuk melembutkannya dan yang menjadi keinginan ataupun hajatmu terpenuhi?" "Apa itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu, niscaya akan melembutkan hatimu dan melapangkan rezeki." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim telah akan seperti 2 jari di surga. Artinya bahwa Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mengurus anak yatim itu sangat berdekatan ataupun bersama di dalam surga bersama Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa hal ini ditasawurkan kepada anak yatim? Karena secara psikologis mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan perhatian seperti layaknya anak yang memiliki kedua orang tua. Baik anak yang dilahirkan dari keluarga orang yang kaya maupun yang kurang mampu, mereka keduanya tetap sama-sama membutuhkan kasih sayang dan perhatian.
Hadirin yang Jumat rahimahullah. Kemudian cara lain untuk melembutkan hati adalah dengan berziarah kubur. Berziarah dalam arti mendoakan dan mengingat kematian, bukan meminta-minta, apalagi menyembah kuburan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat itu adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Banyaknya orang melakukan dosa itu dikarenakan mereka lupa dengan kematian. Oleh karena itu maka dengan mengingat kematian, manusia akan sadar bahwa tidak ada yang pantas untuk dibanggakan, tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Karena apa? Karena sehebat apapun manusia pasti akan berujung dengan kematian. Sebagai penutup khutbah ini, bahwa salah satu cara untuk melembutkan hati selain memberikan kasih sayang kepada anak yatim dan berziarah kubur, Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita agar fastabiqul khairat. Apa itu? Yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, dalam beramal soleh dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka segera lakukan niat-niat yang baik tanpa ada kata ragu untuk melakukannya. Karena rasa ragu itu datang dari syaitan dan keyakinan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sesuatu tidak kita dapatkan. Barangkali di sana ada hak-hak orang yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi sehingga menjadi darah dan mengalir di dalam tubuh kita. Biasakanlah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah setiap hari, setiap saat, yaitu diantaranya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Ucapan istighfar dan lain sebagainya dalam keadaan apapun, di setiap kondisi apapun. Sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah mengunci lidah setiap hamba pada saat seperti maut, sehingga di antara mereka ada yang sulit untuk mengucapkan lafaz ataupun kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bahkan kata Ibnu Qayyim berkata, apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, ujian yang ditimpakan berat sekali, padahal engkau tak pernah berhenti berdoa, yakinlah bahwa Allah bukan tidak menjawab doa-doa kita, tetapi Allah hendak memberi karunia, kebahagiaan lain, rezeki yang lain, dan kesempatan yang lain, padahal manusia tidak memintanya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit hati, terutama qaswatul qalb atau hati yang keras. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفر لكم وذكر الله أكبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم.